Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Raya Al Barokah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita. Di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar ya, salah satunya yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan iman kita dapat menjalankan syariat Allah, kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Kita bisa sama-sama melaksanakan kewajiban untuk berthalabul ilmi. Karena ketika kita ingin sama-sama meningkatkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala atau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus sering-sering belajar atau berthalabul ilmi. Dengan berthalabul ilmi, insya Allah derajat kualitas dari ibadah kita maka akan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Kalau kita sholat hanya dengan gerakan-gerakan tanpa sepengetahuan atau tanpa ilmu yang lebih, mungkin sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita mengetahui tentang keilmuan kita terhadap sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka pada dasarnya ilmu tadi akan mengantarkan kita untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang berada di dalam majelis ilmu ini mendapatkan karunia Allah dengan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keinginan kita atau keimanan kita untuk berthalabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam mari sama-sama kita rangkaikan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana mestinya sudah jadwalnya bagi saya untuk kembali mengisi kajian mengenai kitab Riyadhus Shalihin, atau pada kajian sebelumnya kita telah membahas satu pembahasan mengenai bab tentang ikhlas, babul ikhlas wal iftidharin niyah atau menghadirkan niat dalam setiap pekerjaan kita. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Abu Zakaria Yahya Sharaf An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi ini, menurut Imam Nawawi di dalamnya itu terdapat hanya hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang kualitasnya benar-benar sudah bagus atau dapat dijadikan hujjah. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan au takrir. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, itu merupakan hadis atau dapat dijadikan sebagai panutan sumber hukum kita setelah Al-Quran. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 hadis, dan pada pertemuan kali ini mungkin kita langsung, soalnya di
babul ikhlas wal ikhtidariniyah ini ada 13 hadis. Namun kemarin kita baru sampai 3 hadis ya Bu, Pak. Mungkin sekarang ini kita langkau karena banyak gitu kan, kita langkau ke pembahasan ke bab selanjutnya. Yakni pada malam hari ini alhamdulillah mungkin kita akan membahas mengenai babu taubah atau pembahasan mengenai taubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mengalami masa kelam. Masa kelam itu merupakan masa yang sudah lampau atau pernah melaksanakan dosa di masa yang akan lampau, namun belum sampai tobatnya pada masa sekarang. Nah, setiap kita ini umat manusia pasti pernah mengalami yang namanya khilaf dan dosa. Mungkin ada yang dosanya sedikit menurut kita, mungkin ada yang menurut masing-masing, ada yang dosanya banyak. Namun jangan khawatir tentang sebuah dosa yang banyak. Sebesar-besar, sebanyak-banyaknya dosa kita, senumpuk-numpuknya dosa kita, bahkan ketika dosa kita sudah menggunung, selalu di dalam hati kita terangkan dan kita tanamkan di dalam hati kita akan besarnya lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Catat, sebesar-besarnya dosa yang telah kita lakukan di masa yang telah lampau atau di masa yang lalu, maka kita yakinkan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Besar banyak dosa kita, ampunan Allah lebih besar, lebih banyak. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai babu taubah atau pembahasan mengenai taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita luruskan niat. Kita tanamkan di dalam hati kita bahwa bertolabul ilmi semata-mata menghadapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga ibadah kita, kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita menjadi lebih berarti bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Allah di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah juga untuk Abu Zakaria Sharaf An-Nawawi atau Imam Nawawi. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang diberikan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bab taubah, pembahasan mengenai taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatu min kulli dzambi. Jumhur ulama atau menurut para ulama, taubat adalah wajib dari segala perbuatan dosa. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan, dan perbuatan yang keliru yang sudah kita lakukan. Ingat, perbuatannya sudah kita lakukan, maka hukumnya adalah wajib. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan wajib atau tobat dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat wajib berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sering melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sering tidak mengerjakan atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah wajib menurut para ulama. La tata'allaqu bihaqqi adami. Yang dimaksud wajibnya bertaubat dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyangkut hubungan kepada sesama kita. Sebab dalam agama kita ini Pak, Bu, hubungan itu ada dua. Yang pertama namanya hablum minallah, dan yang kedua ada hablum minannas. Maka hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini salah satunya hubungan buruk yang telah kita lakukan,
hubungan buruk yang telah kita kerjakan yang berbuah dosa, itu hukumnya wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaha salasatu suruh. Dan hubungan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi dengan 3 syarat. Ahaduha ayyu'li'a 'anil ma'siyati. Syarat yang pertama, syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yakni menghentikan dari perbuatan dosa. Jadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini syaratnya yang pertama, menghentikan dari perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Contohnya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat. Jadi kalau ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan salat, Wasani ayyandama ala fi'liha. Yang kedua yaitu menyesal dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang telah dikerjakan. Yang pertama, menghentikan atau meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, nyesal. Jadi kalau meninggalkan doang tapi tidak nyesal, belum masuk ke dalam syarat. Syarat bertobat kepada Allah. Yang kedua, menyesal. Jadi yang pertama itu menghentikan dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesal. Diletakkan di dalam hati kita masing-masing akan sebuah penyesalan dari dosa atau maksiat yang sudah kita kerjakan. Kira-kira ada nggak orang yang habis melakukan maksiat malahan bawaannya bukan menyesal, senang? Kira-kira ada nggak, Bu? Pak? Mungkin ada, cuman kan kita nggak tahu, mudah-mudahan kita bukan golongan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kedua itu menyesal dari perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Aduh, nyesal, tadi udah nggak sholat, aduh, nyesal kan akhirnya. Yang ketiga, wasalis ayyazima alla ya'udha ilaiha abada. Yang ketiga, menetapkan di dalam hati, mengokohkan di dalam hati kita untuk jangan sekali-sekali mendekati perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang telah kita kerjakan. Jadi menjauhi di dalam hati. Yang pertama kita menghentikan perbuatan maksiat, yang kedua menyesal, dan yang ketiga ini meletakkan di dalam hati tekad untuk jangan sekali-kali ngerjakan lagi selama-lamanya. Fa'in fukida hadus salasih lam yasiha taubatuhu. Ketika ketiga syarat ini, syaratnya tadi yang pertama Bapak, Bu, yang pertama syaratnya itu menghentikan maksiat, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak akan pernah mengulangi. Jika ketiga syarat ini sudah kita kerjakan, bertaubat kepada Allah dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ketiga syarat ini tidak lengkap, atau tadi seperti tadi, menghentikan sudah nggak mau berbuat maksiat lagi, menyesal masih setengah-setengah, atau mungkin menyesal oke. Dan yang ketiga, fa'in ayyandama ala fi'lihi uda wasalis ayyazima alla ya'udha ilaiha. Yang ketiga tapi di dalam hati nggak diletakkan, kapan-kapan ngulangi lagi lah dosanya lah. Itu belum masuk ke dalam taubat yang diterima. Jadi jika taubatnya diterima harus benar-benar 3 syarat. Jadi bukan taubat sambel. Ibarat bahasa ibu mungkin ada taubat sambel. Sudah makan sambal sebanyak-banyaknya kepedesan, taubatlah, besok nggak makan sambal lagi. Ternyata besok makan nggak ada sambal, nyariin. Itu namanya bukan masuk ke dalam taubat yang 3 tadi. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Ini pembahasan yang kedua. Tadi ada hablum minallah, hubungan kepada Allah. Jika hubungan kita rusak kepada Allah, maksiat aja yang kita lakukan kepada Allah, maka taubatnya yang 3 tadi. Namun ketika maksiat itu kepada sesama kita umat manusia, atau berhubungan berkaitan dengan kita umat manusia, sesama umat muslim, fasurutuha arba'ah, maka syaratnya ditambah 1 menjadi 4. Hadhihi salasu, syarat yang 3 tadi, wa ayyabra'a min haqqi sahibiha,
ditambah lagi menyelesaikan urusan dengan sesama umat manusia yang kita salahi. Jadi ketika taubat kepada Allah, hubungan kepada Allah, itu 3 syaratnya. Hubungan kepada manusia, taubatnya itu ditambah 1. Dengan cara menyelesaikan urusan dengan sesamanya. Yang namanya manusia pasti memiliki khilaf. Baik itu dalam berkeluarga, baik itu dalam berteman, bersahabat, bertetangga, bermasyarakat. Apalagi kita hidup antara sesama Bhinneka Tunggal Ika, banyak suku yang tergabung dalam satu susunan Bhinneka Tunggal Ika, satu bersatu jua. Maka mungkin banyak perbedaan di antara kita yang mungkin tidak bisa diterima antara satu dengan yang lainnya dan menimbulkan dosa. Maka perkara seperti inilah yang menjadikan syarat wajib diterimanya taubat kita itu ada 4 bagi sesama umat manusia. Taubat kepada Allah cukup dengan menghentikan perbuatan maksiat, menyesal dari maksiat yang kita kerjakan, terus tidak akan pernah lagi mendekati maksiat yang sudah kita kerjakan. Namun jika itu menyangkut dosa antar sesama umat manusia, sesama umat muslim, ditambah menjadi 1, harus menyelesaikan perkara yang ada. Fa in kanatil malan au nahwahu raddahu ilaih. Ketika perkara itu menyangkut menyangkut dengan harta, au nahwahu atau yang serupa dengannya, maka diwajibkan kepada kita untuk mengganti atau menyelesaikannya. Contoh, misalnya gara-gara uang atau gara-gara harta kita bertetangga menjadi kacau, berkeluarga, berteman, bersahabat menjadi kacau dan berbuah dosa. Karena dosa itulah pahala-pahala kita akan terputus. Pahala-pahala dan doa-doa kita sulit untuk dikabulkan. Maka ketika kita bertobat, kita harus menyelesaikan urusan dari yang membuat dosa. Uang, karena uang berarti diselesaikan dengan uang. Wa in kana hadda qadfi wa nahwu makani minhu. Dan ketika dosa yang dikerjakan itu berupa sumpah atau tuduhan, maka wajib baginya untuk meminta maaf. Jadi ini biasanya ibu-ibu nih. Biasanya kalau berkaitan dengan tuduh-menuduh, sesuatu yang aib orang lain yang belum pasti, itu disebut fitnah. Namun ketika aib orang lain yang sudah pasti benar-benar ada, kemudian kita bicarakan lagi, kemudian kita ngumpul bareng-bareng untuk membicarakan aib orang lain, disebut ghibah. Dalam bahasa modern disebut gosip. Gosip, ya kan? Nah, jika aib itu tidak benar adanya, maka disebut fitnah. Jika benar disebut ghibah. Ini sama-sama dosanya besar, tapi jangan sekali-kali menyebarkan aib orang lain jika aib itu tidak pernah kita ketahui kebenarannya. Karena pada dasarnya al-fitnatu asaddu minal qatl. Sebuah fitnah yang disebarkan itu lebih kejam dari sebuah pembunuhan. Jadi ketika kita membicarakan orang lain yang tidak pasti, maka pada dasarnya kita yang rugi sendiri. Karena doa kita yang selama ini, sholat kita yang selama ini kita jaga baik-baik, namun karena ucapan-ucapan yang tidak kita sadari tadi, menjadikan pahala-pahala kita tergantung dan kurang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa in kana ghibatas tahallahu minha. Kemudian yang berkaitan dengan ghibah, syarat taubatnya tadi yaitu meminta maaf kepada orang, kemudian hubungan kita kepada dia sebisa mungkin dihalalkan. Nih Bu, kemarin aku ghibah loh tentang sampean, tentang jenengan, kayak gini loh hibahnya, mohonlah halalnya, mohon maaflah yang sebesar-besarnya, gitulah contohnya mungkin. Wa yajibu ayyatubu min jami'il dzunubi. Maka wajib kepada kita, kepada seseorang untuk bertaubat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa kepada Allah wajib kita untuk bertaubat. Syaratnya 3. Dosa terhadap sesama umat manusia syaratnya menjadi 4. Kemudian fa in taba min ba'diha
sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzambi wa baqi 'alaihi bil baqi. Ketika kita ingin bertobat kepada Allah dari sebagian dosa-dosa kita, misalnya kita dosanya ini menyangkut dosa kepada Allah dan kepada manusia, tapi kita karena mungkin gengsi nggak mau minta maaf, mungkin kita karena ngapain minta maaf, belum tentu juga aku yang salah. Misalnya kayak gitu antar sesama manusia ini biasanya nih hablum minan nas. Maka dosa yang kepada Allah itu akan diampuni karena memenuhi 3 syarat tadi. Namun dosa antar sesama umat manusia belum diampuni. Ini sungguh. Maka kewajiban kita sangat diperhatikan mengenai taubat dan hubungan hablum minan nas. Wa qad dhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummah aw ijma'il ulama ala junubi taubati. Dan banyak dari dalil-dalil atau ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kitab suci Al-Qur'an maupun dari sunnah atau dari hadis-hadis Nabi maupun dari jumhur para ulama terhadap kewajiban bertaubat. Yang menarik kembali dari kitab Riyadhus Shalihin ini, ketika kita ingin masuk ke dalam hadis, maka diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat Al-Qur'an. Qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kewajiban kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua dari orang-orang mukmin la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang bergembira atau orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobatlah kepada Allah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah atau memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ini surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis yang ada di dalam pembahasan mengenai tobat kitab Riyadhus Shalihin. Perlu kita pahami dan kita ulang kembali bahwasanya sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinkan di dalam diri kita bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Dan yang kedua, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita datang. Karena kita tidak tahu Pak Bu, kapan ajal kita datang, namun ajal itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita menjelang meninggal atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong hamba yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsaru min 70 marrah. Rawahu Bukhari. Hadis sahih yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah." Sungguhnya aku menyebutkan atau bertobat atau memohon ampun dengan astaghfirullah, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah fil yaumil aksari min 70 marrah. 70 kali dalam satu hari. Jadi Rasul 70 kali atau lebih, 70 kali lebih dalam satu hari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengucap Astaghfirullahaladzim, bertobat kepada Allah itu 70 kali atau bahkan lebih dalam satu hari.
Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membiasakan diri untuk sama-sama meluruskan hati, bertobat kepada Allah, bisa diawali dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Oleh karenanya kita sering, itulah menjadi rutinitas kita, menjadi kewajiban kita untuk melestarikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, membiasakan diri untuk berzikir setelah sholat. Karena berzikir setelah sholat, astagfirullahaladzim, 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 secara tidak langsung mengajarkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat 5 atau habis sholat 5 waktu 5 sudah 25. Bisa sambil masak, astagfirullah, astagfirullah. Bisa sambil baca, bisa sambil ngasih makan anak atau menyuapi anak, bisa astagfirullahaladzim. Sebanyak 70.000 kali, monggo dicoba. Kemudian hadis yang kedua, wa anil lagi kurang sehat soalnya Pak, mohon maaf. Wa anil Agharr bin Yasar Uzanni radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Agharr bin Yasar Al-Muzanni radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepada Allah, fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah. Bahwa sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah atau mengucapkan istighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Jadi yang mau 70 kali monggo atau lebih, 100 pun boleh. Keduanya hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari yang kecil kita mulai sesuatu yang besar. Ketika kita langsung memulai sesuatu yang besar, mungkin agak berat, agak sulit. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, bertobat kepada Allah, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakinkan di dalam hati akan dosa yang pernah kita lakukan, jangan lagi sampai kita lakukan kembali. Mudah-mudahan dengan membiasakan diri dengan beristighfar, kita akan menjadi meningkat, menjadi hamba-hamba yang benar-benar ingin mengharapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Namun dosa-dosa kepada antar sesama umat manusia tobatnya tidak diterima sebelum meminta maaf, kemudian mengganti, kemudian apa tadi? Menghalalkan perkara yang menjadi dosa antar sesama umat manusia. Banyak contohnya, mungkin gara-gara tanah berbuah dosa. Ada yang tanahnya menurut pendapat yang sebelah patoknya digeser atau apa, itu kan berbuah dosa. Nah, itulah salah satu mengapa syarat untuk bertobat antar sesama manusia harus menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi persoalan-persoalan yang menyangkut duniawi atau menyangkut hablum minan nas, itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tobat sekalian kita, tobat kita baik itu tobat kepada Allah maupun tobat kepada sesama umat manusia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk kepada hadis yang ketiga. Wa an Abi Hamzah Anis bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimi Rasul, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamzah Anas bin Malik. Ini ahli hadis juga ini, banyak meriwayatkan hadis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdi. Allah itu sangat gembira. Allah itu sangat senang dengan taubat seorang hambanya kepada Allah.
Jadi ketika kita ingin taubat kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Bahkan Allah ini sangat-sangat senangnya. Kemudian di sambungan hadis ini dikatakan, min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fala. Saking gembiranya Allah Subhanahu wa taala ingin menerima taubat kita, ingin menerima taubat hambanya, ini melebihi senangnya orang yang menemukan kembali untanya di padang Sahara. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, Bu, sangat senang, sangat bergembira jika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi senangnya orang yang kehilangan unta di padang pasir Sahara, kemudian untanya kembali lagi. Bayangkan di padang pasir Sahara, mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, tahu padang pasir, hamparan pasir yang luas. Dan mudah-mudahan yang belum kita doakan, Allahumma balikna fi Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah li ziarati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan kita sampai ke tanah suci nanti, Madinah dan Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi diceritakan bahwasanya Allah itu sangat senang terhadap kita, seorang hamba ini yang ingin bertobat kepada Allah, melebihi senangnya orang yang kehilangan unta di padang pasir yang sangat luas, tandus, panas, kemudian untanya ditemukan kembali. Ini contoh. Kalau di Arab padang pasir, mungkin di sini sawit. Sawit seluas-luasnya. Mungkin ada bapak ibu yang punya sapi. Ini punya sapi pas hari raya Idul Adha. Sapinya sudah akan dikurbankan hari raya Idul Adha. 2 minggu sebelum hari raya Idul Adha, sapinya hilang. Sapinya hilang semua, dicari kemana-mana di sawit-sawit nggak ada. Sapinya hilang. Nah, 2 hari sebelum hari raya, tiba-tiba sapinya datang, jumpa. Senang nggak kira-kira, Pak? Senang kan? Senang, sangat senang. Namun senangnya itu tidak bisa dibandingkan dengan senangnya Allah untuk menerima tobat kita. Tidak bisa dibandingkan. Orang yang kehilangan sapi yang berjuta-juta harganya, mau dikurbankan pula. Waduh, mau dikurbankan hilang. Tiba-tiba mau 2 hari mau hari raya Idul Adha, sapinya ketemu, kan senang. Ini senangnya orang ini belum apa-apa dibanding senangnya Allah untuk menerima tobat kita. Maka jangan heran atau jangan sampai menunda-nunda yang namanya tobat. Nantilah tobat. Umur masih panjang. Siapa yang tahu? Tahu umur. Kalau enggak nanti, ya besok. Kalau enggak besok. Kalau enggak ya lusa. Mungkin kita tidak tahu suratan takdir kita siapa yang duluan. Mungkin bisa jadi saya yang duluan atau bapak-bapak yang belakangan. Balik. Kemudian lanjut ke hadis, sambungan hadis. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Muslim, Allahu asaddu farham bi taubati 'abdihi hina taubatuhu ilaihi. 10 menit lagi ya. Min ahadikum kana ala rahalatihi bi ardi falati fanfalatat minhu. Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat gembira dikala hambanya ini ingin bertobat kepada Allah atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, dari dosa yang pernah dikerjakan di masa yang lampau, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian dia bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, melebihi gembiranya seseorang yang sedang dalam perjalanan mengendarai unta. Ini ceritanya di padang pasir juga, karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di padang pasir orang lagi mengendarai unta. Bekalnya di situ dikatakan wa alaihi ta'amuhu wa sarabuhu fa ayyasa minha. Bekalnya di atas unta, makanannya, minumnya di atas unta. Kemudian peralatannya semuanya di atas unta. Tiba-tiba untanya lari di padang pasir. Untanya kabur, di situ ada minum, di situ ada makan, di situ ada peralatan, semuanya ada di atas unta itu. Tiba-tiba untanya kabur. Kemudian orang ini berputus asa, fa ayasa minha wa ata sajaratan fadataja'a fi dhilliha wa qad ayisa.
Kemudian ada pohon, di padang pasir itu ada pohon. Saking putus asanya orang ini nyari ke sana kemari tidak bisa nyari, nggak dapat nyari untanya tadi yang ada makanan, minuman, kemudian perbekalan. Saking putus asanya kemudian dia bersandar di bawah pohon. Tidurlah di bawah pohon sesaat beristirahat sambil berputus asa. Wah, nggak mungkinlah untaku ini kembali lagi nih. Min rahilatihi fabainama huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan indahu fa khata bi hitamiha summa qala min siddatil farah. Kemudian setelah dia beristirahat atau baring atau tertidur di bawah pohon tadi, bangun tidur, tiba-tiba unta yang hilang tadi, yang sudah dicari tadi, yang di atas unta itu ada makanan, minuman, perbekalan, tiba-tiba ada di depan mata. Kira-kira senang nggak Bu? Pak, ada orang pergi lewat berkendara, lewat padang pasir, bekalnya di atas unta, makanannya di atas unta, minumannya di atas unta. Untanya kabur, dicari kemana-mana udah nggak ada. Akhirnya putus asa istirahat di bawah pohon, tiba-tiba bangun tidur, untanya ada di depan. Senang nggak kira-kira? Senang kan? Sangat senang, sungguh senang, amat senang. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka wa akhta'a min siddatil farah. Saking senangnya nih orang, karena untanya udah balik lagi dengan membawa perbekalan yang ada, atau perbekalannya masih ada, minumnya ada. Padahal orang ini udah putus asa, nggak mungkin balik nih unta kan. Saking senangnya, dia salah mengucap doa. Allahumma anta abdi. Ya Allah, sesungguhnya engkau hambaku katanya. Wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Nih orang saking senangnya nih, makanya kalau kita senang hati-hati. Mungkin nanti salah-salah kita mengucap doa kayak orang ini kan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu hamba dan aku Tuhan. Kan salah kan? Karena saking senangnya untanya kembali, dia keliru mengucapkan doa tersebut. Nah, senangnya orang ini itu belum ada apa-apanya dibanding senangnya Allah menerima tobat kita. Makanya kita harus sama-sama sering mengucapkan istighfar, bertobat dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang dosa kepada Allah mungkin bisa secara gampang kita lakukan atau sering kita lakukan secara tidak sengaja, namun pada dasarnya ketiga syarat tadi merupakan sarana khusus bagi kita untuk bertaubat terhadap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, terutama dosa hablum minallah, hubungan kepada Allah, dosa-dosa kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati dengan dosa kita kepada sesama umat manusia. Hati-hati dan sangat hati-hati. Karena dosa sesama umat manusia ini sangat rumit. Karena meminta maaf itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Memohon halal itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Maka Nabi Muhammad SAW dalam suatu majelis pernah bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya menanyakan tentang orang-orang yang bangkrut ketika di hari kiamah nanti atau di hari perhitungan nanti. Atadaruna man huwal muflis, kata Nabi. Siapa wahai sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut nanti ketika di akhirat? Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat-sahabatnya tentang orang yang bangkrut. Para sahabat ada yang menjawab, yang bangkrut itu Rasul, orang yang tidak mengerjakan sholat. Tapi Rasul menjawab, dia rajin sholat wajib, bahkan sholat sunnahnya itu dikerjakan setiap hari. Dia puasa ya Rasul, bukan, dia rajin puasa Senin Kamis, puasa sunnah pun dikerjakan. Kemudian sahabat juga mengatakan, dia orang yang tidak haji, tetapi mampu ya Rasul. Dia haji dan umroh setiap tahun, tapi termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya orang-orang yang rugi ketika di akhirat nanti, dia setor pahala amal puasa, dia setor pahala amal zakat, dia setor pahala haji, setor pahala sholat. Semuanya itu habis hangus, bangkrut gara-gara hubungan hablum minan nas, hubungan sesama tetangga, hubungan sesama teman, hubungan sesama saudara, hubungan sesama umat manusia. Umat muslim khususnya, kita yang sama seagama.
Mudah-mudahan kita sesama umat manusia ketika bergaul, ketika berinteraksi, ketika bermasyarakat banyak dosa, bisa saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita ketika di akhirat kelak, ketika benar-benar amal ibadah kita yang dapat membantu kita dapat menjadi orang-orang yang timbangan amal kebaikannya itu berat atau melebihi amal keburukan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah 3 hadis mengenai bab taubah yang pada kajian malam hari ini kita bacakan, kemudian kita ulang bahwasanya taubat kepada Allah yang pertama syaratnya menghentikan perbuatan dosa yang kita kerjakan. Yang kedua yakni menyesal akan perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, meletakkan di dalam hati tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa yang kita lakukan. Jika dosa itu kepada sesama umat manusia, maka ditambah 1 menjadi memohon maaf, menghalalkan apa yang menjadi dosa tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin ini saja kajian kita Riyadhus Shalihin pada malam hari ini. Mungkin pada kajian selanjutnya kita akan menyambung hadis-hadis yang 4, 5, 6 maupun 7, 4 hadis yang selanjutnya. Atau mungkin kita akan membahas mengenai pembahasan di hadis yang atau pembahasan di bab-bab yang akan datang mengenai tata cara atau hadis sahih mengenai amal ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapak hadirin wal hadirat, sama-sama kita berdoa kepada para keluarga kita, orang-orang tua kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, tetangga-tetangga kita, semuanya mudah-mudahan selalu diletakkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati untuk saling memaafkan perbuatan dan kesalahan maksiat yang telah kita kerjakan antar sesama umat manusia, dan mudah-mudahan lapang dada yang kita miliki menjadi penyebab dikabulkannya doa-doa kita, dikabulkannya amal ibadah kita, karena pada dasarnya kita bermasyarakat pasti tidak lebih atau tidak mungkin bisa hindari yang namanya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Bagaimana orang tersebut menanggapi masalah itu? Kadang ada yang masalah besar tapi kecil menurut seseorang. Ada yang masalah kecil namun bagi dia besar. Nah itu, maka dari itu sama-sama kita memaafkan para saudara-saudara kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.